kissing kids. Floating. Halo guys, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channelnya Mahilarin. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film Pennywise atau It, si iblis badut yang menyeramkan. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini menceritakan kisah seorang badut yang memangsa anak-anak kecil di sebuah kota bernama Derry. Cerita ini diadaptasi dari sebuah novel tahun 1999 yang ditulis oleh seorang penulis bernama Stephen King. Bagi kalian yang sudah menonton film ini, pasti kalian udah merasakan kan betapa mengerikan film ini. Nah, bagi kalian yang belum nonton, persiapkanlah mental kalian semaksimal mungkin karena kalian akan melihat salah satu cerita film horor terseram dan juga terbaik yang pernah ada. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Ini dia videonya. Cerita ini bersetting pada tahun 1988 di kota yang sudah saya sebutkan, yaitu Derry. Jadi ini ada seorang anak yang bernama Bill yang sedang membuat mainan kertas untuk adik tersayangnya bernama Georgie. Saat adiknya harus ke ruang bawah tanah untuk mengambil lilin, dia mulai ketakutan dengan gelapnya ruangan itu. Bahkan tiba-tiba ada barang jatuh dengan bunyi yang sangat keras. Adiknya itu langsung lari ke atas dan menemui Georgie. Setelah selesai, kemudian Georgie membawa perahu itu keluar rumah di hujan yang cukup lebat. Nah, lagi asik-asiknya bermain, tiba-tiba saja perahu itu masuk ke lubang selokan yang ukurannya cukup besar. Takut dimarahi oleh Bill, Georgie langsung mencoba ngambil. Dan kagetnya di selokan itu muncul badut psikopat iblis bernama Pennywise. Sontak aja si Georgie langsung terkejut ketakutan melihat badut yang menyeramkan itu. Di sini badut itu terus berusaha membujuk Georgie untuk lebih dekat ke selokan. Si badut berjanji akan memberikan kapal mainannya yang jatuh ke selokan itu. Bocil itu merasa ketakutan, tapi dia sangat ingin kapal mainan buatan kakaknya itu kembali. Si badut mengatakan kalau komplotan sirkusnya udah mati. Oh my god. Dan saat si bocil ini mau mengambil mainan kapalnya dari badut itu, si badut berubah wujud, kemudian menjadi besar dan menggigit tangan bocil itu sampai putus. Oh my god, sampai putus loh guys. Si bocil bisa keselokan dan bocil tidak bersuara lagi. Nah, setelah kejadian yang mengerikan itu, scene berubah ke musim panas tahun depannya. Saat itu tepatnya Juni 1989 atau 8 bulan kemudian. Scene ini berganti di sebuah peternakan. Ada bocil yang sedang mau menembak seekor kambing. Tapi karena kelamaan nembaknya, bapak angkatnya langsung memarahi habis-habisan tuh. Karena si anak gak becus, sangat lama dalam membunuh satu kambing aja. Nah, scene berganti ke sekolahannya Bill, kakaknya Georgie. Di sekolah kakaknya ini, Bill bersama 3 temannya sedang pulang sekolah. Ada si anak mami yang bernama Eddie, dan ada si cerewet Richie, dan ketiga ada anak dari keluarga pendeta bernama Stanley. Nah, ketiga anak ini membentuk geng bernama The Loser. Di saat yang bersamaan, ada teman ceweknya yang lagi kena bully. Di dalam kamar mandi, dia dikata-katain sama sekelompok cewek sekelasnya. Dia juga dilempari sekantong sampah yang ada di WC. OMG, go banget pastinya guys. Di luar halaman sekolah, ada seorang ibu yang kehilangan anaknya juga. Dia selalu menunggu di depan sekolah berharap anaknya ini keluar dari gerbang sekolah. Si kakak dan teman-temannya ini juga kena bully. Mereka sering dibully oleh kakak kelas yang merupakan anak polisi, yaitu Henry dan ketiga temannya yang menyebut dirinya adalah geng bowers. Mereka menindas semua murid yang mereka anggap lemah. Tapi si bocil pembuli ini gak jadi nerusin bulinya karena dilihatin sama polisi yang ada di sekitar sekolah. Si kakak cuma diludahi sama si geng pembuli tadi. Sampainya di rumah, Bill diomelin sama bapaknya karena si kakak ketahuan masih berusaha nyari adiknya. Dengan menelusuri selokan di satu kota tempat dia tinggal, dia membuat peta selokan besar di satu kota. Nah, ayahnya tuh gak suka guys, karena ayah takut kalau ibunya si Ade lihat. Kalau masih ada harapan adiknya hidup, ibunya pasti nangis lagi kalau inget si Ade. Padahal polisi dan keluarga besar udah menganggap kalau si Ade udah metong, mereka udah frustasi guys. Tapi dalam hati si kakak, kalau diomelin habis-habisan sama bapaknya, tetep kekeh mau nyari si Ade. Nah, berganti tempat, Mike, si anak tukang kambing lagi nganterin daging kambing ke para pelanggan bapaknya. Dan gak sengaja dia melewati gang sempit. Nah, dia melihat si psikopat badut ini, Pennywise, atau batu-batuan yang menjadi ketakutan si anak. Salah satu teman si kakak, Stanley, juga diteror hantu saat dia sedang menaruh buku di ruang layarnya. Ada sebuah lukisan serem yang tiba-tiba jatuh, dan gambar wanita dan lukisan itu menghilang tiba-tiba. Wanita dan lukisan muncul menjadi nyata, mengejar Stanley. Nah, di sini terlihat Mike sama Stanley yang diganggu duluan ya guys. Teman-temannya mulai beraksi. Mereka mau menuju tempat pembuangan sampah pusat kota. Mereka mau cari adiknya si lagi. Di perpustakaan kota, kita beralih scene lagi, si Ben, salah satu teman sekolah si kakak juga diteror sama hantu. Manusia tanpa kepala itu mengejar si bocil gendut ini guys, dan muncullah si badut. Hingga akhirnya si bocil gendut berlari dan menemui si penjaga perpus. Nah, dilihat dari sini nih kelihatan banget kalau teror iblis badut ini akan menghantui banyak anak-anak di kota tersebut. Sepulang dari perpus kota, si bocil gendut ini malah ketemu si geng cowok pembuli sekolah, si geng bowers. Waduh, ini bulinya udah parah guys. Perut si bocil gendut ini digores-gores, pakai pisau sampai berdarah guys. Kesakitan gak tuh? Yang ditiru ya guys, bisa masuk penjara itu dilaporin namanya si bocil gendut. Karena si bocil gendut terus merontak kesakitan, dia akhirnya jungkir balik, jatuh ke jurang. Si pembuli nggak kapok dan tetap ngejar si bocil gendut itu di lain tempat. Gerombolan geng si kakak dan teman-temannya udah sampai nih di tempat pembuangan sampah kota. Akhir dari semua keselokan yang udah ada di kota, si kakak malah menemukan sepatu salah satu anak yang jalan di kota itu. Serem gak guys tuh? Teman-temannya mulai panik ketakutan. Di saat yang bersamaan, si bocil gendut malah ketemu sama si kakak dan mengatakan kalau geng cowok si pembuli sedang mengejarnya. Aduh, kontak aja mereka langsung kabur. Gak sampai di situ si pembuli masuk dong ke terowongan. Dengan sialnya malah ketemu mayat-mayat hidup korban si badut nih kali ya. Si penghuni langsung ngibrit tuh, histeris ketakutan. Pas
sudah mentok, nggak ada jalan keluar, si pembuli sialnya malah ketemu si badut iblis. Oh my god, badut psikopat itu langsung menerkamnya. Ini pada ceritanya pada agak bingung mungkin ya. Jadi sebenarnya kayak mayat hidup, lukisan wanita serem, dan tadi korban kebakaran itu, terus ada manusia tanpa kepala, semuanya itu adalah hantu-hantu ilusi yang dibuat sama si badut iblis ini, Pennywise. Jadi dia itu membuat ilusi yang merupakan ketakutan dari manusia-manusia itu, guys. Jadi jangan takut guys, kalau kalian penakut kalian bakal didatengin sama Pennywise. Pennywise itu makan ketakutan kalian, dia bisa dibuat karena adanya ketakutan yang kalian punya. Kita lanjut guys, Patrick yang sangat takut terhadap zombie, kemudian dibuatkan ilusi itu. Ada Pennywise dapat dengan mudah memaksa Patrick dimakan tuh. Selain Patrick dan Georgie, Pennywise sudah banyak makan warga kota Derry, dan sampai sekarang satu pun mayatnya nggak ada yang ditemukan. Jadi apakah itu Pennywise sebenarnya? Apakah setan, jin, demit, atau makhluk lainnya? Untuk jelasnya aku akan menceritakannya pada sequel kedua film ini, It Chapter 2. Akhirnya berhasil kabur dari kejadian si pembuli si kakak dan teman-temannya ini, lalu mencoba mengobati si bocil gendut dengan bantuan teman sekelasnya bernama Beverly. Mereka berhasil mencuri obat untuk si Ben. Lu Beverly mah pintar banget ya masalah curi-curi gitu ya. Esokannya geng si kakak mencoba mencari adiknya lagi dan menelusuri sejarah kotanya. Nah, si bocil gendut ini memberitahu kalau di kota itu dulu sejarahnya banyak anak-anak kecil yang hilang hingga menjadi berita nasional. Si bocil gendut ini yang kutu-kutu memperlihatkan ke teman-temannya sejarah kolam kota tempat mereka. Si bocil gendut bilang kalau dulunya saat pembuatan kota Derry 91 orang menghilang. Nah, saat ditelusuri hanya ditemukan salah satu baju orang yang hilang di sebuah sumur tua pas perjalanan pulang. Oh my god. Oh, 91 hilang, 91 manusia hilang. Nasib sial, salah satu teman si kakak Eddie malah ketemu mayat hidup berpenyakit kusta di sebuah rumah tua dan dikejar habis-habisan tuh sampai kabur ngibrit. Soalnya si Eddie kan memang penakut ya guys. Nah, temen ceweknya si kakak Beverly ini juga diteror pas di WC. Malah ada banjir darah dari lubang pembuangan wastefelnya. Nah, pas si cewek ini jerit manggil ayahnya, si ayah malah nggak bisa lihat darah-darah itu dong. Waduh, kayaknya yang bisa lihat cuma para bocil ya guys. Si badut psikopat ini sukanya anak kecil doang kayaknya dah. Kakak Bill di rumahnya juga diterornya sama badut iblis. Dengan mencoba pakai wujud si adek, si kakak dibawa ke ruang bawah tahanan nih, dituntun sama si badut, tapi si kakak langsung kabur karena tahu kalau itu badut si iblis itu yang nyamar jadi adiknya. Nah, keesokannya dia si kakak datang ke rumah teman ceweknya dan membantu ngebersihin WC ceweknya yang penuh darah. Soalnya bapaknya ini nggak bisa lihat darah yang ada di WC-nya. Jadi cuma bocil-bocil aja yang bisa lihat semua banjir darah itu guys. Karena si kakak merasa kasihan sama teman ceweknya ini, dia nyuruh gengnya buat ikut bantuin bersihin rumahnya yang kena banjir darah. Geng si kakak menceritakan kalau mereka semua satu persatu juga diteror tuh sama badut hantu ini. Di sini cuma Richie aja yang kebingungan, si tukang ngomong yang kebingungan sendiri ini karena dia nggak ketemu sama badut. Ya, lu bersyukur harusnya Richie. Dalam perjalanan si geng kakak ini melihat geng penghuli Bowers yang lagi ganggu si anak tukang daging ini. Nah, dengan berani si cewek langsung lempar batu ke kepala bocah bangor itu. Nah, dan akhirnya terjadi perang batu nih guys, lihat tuh. Bocil bangor itu akhirnya kalah, mau gak ajak kapok ya, agak ganggu-ganggu lagi. Nah, akhirnya Mike jadi berteman baik sama gengnya si kakak. Si Mike ini anak tukang daging menceritakan kalau kota ini terkutuk. Ternyata mereka baru tahu kalau Mike ini telah diganggu oleh Pennywise. Ya, tadi dia diganggu dengan ilusi terbakarnya kedua orang tuanya yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Jadi itu orang tuanya udah meninggal guys. Dan itu merupakan ketakutan terbesarnya. Di sini, Ben yang tahu banyak tentang kejadian kota itu kemudian bilang pada mereka kalau kejadian ini seperti ini hanya terjadi 27 tahun sekali. Lalu itu hanya muncul selama setahun penuh dan kemudian hibernasi. Mereka baru sadar kalau si badut hanya menculik orang-orang yang memiliki ketakutan terbesar dalam dirinya. Karena penasaran di mana iblis itu berada, mereka pergi ke rumah si kakak Bill untuk melihat peta lama kota Derry. Mereka baru tahu kalau makhluk itu selalu berhubungan dengan selokan. Selokan itu sendiri guys ternyata terhubung ke sebuah rumah tua yang bernama Well House atau rumah sumur. Nah, ini kejadiannya nih udah mulai nyambung ya. Rumah sumur jadi dari dulu ratusan tahun yang lalu udah ada di si Pennywise. Mereka sedang diskusi langkah selanjutnya adalah mencari sumur tua tempat asal titik pusat semua kejadian menyenangkan yang ada di kota tersebut. Dimulai dari titik kejadian ledakan pabrik di 1928, pertempuran geng Bradley 1935, pembakaran Backplot 1962. Semua titik itu bersumber dari saluran sumur rumah tua. Ketemu tuh tempatnya. Saat sedang berdiskusi, tiba-tiba layar berganti sendiri dan muncullah si badut bergerak keluar layar dan menjadi badut raksasa yang mengerikan. Udah tuh semuanya pada ketakutan. Nah, si kakak ini langsung dong udah tahu rumahnya, si badut ini udah tahu tempat tinggalnya, langsung ke rumah sumur tua itu. Yang ada di sana bersama gengnya, temannya lainnya berjaga di luar. Ya walaupun takut ya guys, tapi mau gimana lagi mau nyelamatin adiknya kan. Yang tiga lagi masuk ke dalam rumah tua itu. Nah, si kacamata mulai ketakutan karena melihat ada poster dirinya hilang. Padahal ada tuh, tapi mereka tuh berjalan terus, berusaha untuk tidak takut terus. Mereka melihat ada tuh anak yang berlumuran darah. Mayat hidup mulai bermunculan dan mereka jadi terpisah. Di rumah tua itu banyak bermunculan hantu satu persatu. Temannya yang satu ini juga jatuh metalnya patah dan ketemu si badut. Si kakak dan teman satunya mencoba untuk menolong Eddie dari kamar si badut. Si kakak berlari melewati sepotong tubuh yang melayang hingga temannya yang di luar masuk menolong si Eddie dari kamar si badut Pennywise. Dan akhirnya Eddie berhasil. Beverly tiba-tiba muncul dan langsung masuk ke kepala Pennywise. Wah, puas banget. Setelah itu mereka semua lari dari sana dan terjadi perpecahan di antara mereka. Bill mengajak mereka untuk kembali ke sana tapi mereka semua nggak mau kecuali Beverly. Si kakak akhirnya menemukan sumur tua itu, tempat tinggalnya badut Pennywise yang dia ini merupakan tempat si badut menyimpan orang-orang yang selama ini diculik termasuk Georgie adiknya. Tapi berhubung tadi temannya yang sampai tangannya patah, mereka jadi ada perpecahan guys, takut. Mulai dari saat itu mereka pun nggak pernah berkumpul lagi dan mereka menjalani kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari. Nah, selanjutnya sih berpindah ke Henry, ketua geng Bowers, si pembuli. Di rumahnya ternyata Henry ini punya rasa takut juga guys. Dia paling takut terhadap bapaknya. Dia ternyata dari kecil sering mendapatkan pelecehan padahal bapaknya itu adalah seorang polisi. Dengan memanfaatkan ketakutan ini, Pennywise menghipnotis Henry untuk membunuh bapaknya sendiri. Setelah kejadian yang gak disangka-sangka itu, Sin kemudian berpindah ke Beverly yang juga mengalami masalah yang sama dengan Henry, di mana dia juga sering mengalami pelecehan seksual dari bapaknya. Aduh, kasihan ya.
Namun dia nggak pernah menceritakan ini pada siapapun. Nah, karena sudah muak dengan kelakuan bapaknya itu, Beverly dengan bengis membunuh bapaknya. Namun di saat yang bersamaan, badut Pennywise tiba-tiba muncul, entah dari mana, dan langsung menculik Beverly. Tak lama setelah kejadian itu, Bill datang ke rumahnya Beverly dan betapa terkejutnya dia setelah mengetahui kalau Beverly telah diculik oleh Pennywise. Ia lalu mengabari semua teman-temannya dan teman-temannya pun langsung datang untuk menyelamatkan Beverly. Singkat cerita, mereka pun masuk ke rumah itu dan langsung turun ke dalam sumur yang pakai tali. Yang tadi sudah dibilang oleh Bill, awalnya semua berjalan dengan lancar. Hingga di saat mereka mau turun, tiba-tiba saja si Henry memukul badannya dari belakang. Rupanya guys, setelah membunuh bapaknya tadi, Pennywise juga menyuruh Henry membunuh geng si kakak. Di sana Mike yang belum turun kan. Nah, Henry ini brutal, berantem sengit. Namun untungnya si Mike bisa menang setelah berhasil mendorong Henry dalam sumur. Lumetong kasihkannya dia. Setelah itu, Sin beralih ke Beverly yang udah berada di tempatnya si badut. Dia sekarang berada di dasar sumur. Di sana tampak sangat mengerikan guys. Terdapat banyak barang-barang berkas siklus dan di atas barang-barang itu ada korbannya Pennywise yang semuanya pada melayang. Beverly yang terkejut dengan semua itu dibuat lebih terkejut lagi setelah Pennywise muncul sambil joget-joget dan membuat Beverly melayang hingga tak sadarkan diri. Nah, selanjutnya sih tidak lagi ke gengnya si kakak yang mulai diganggu sama Pennywise. Dari mulai Stanley yang dimangsa dan munculnya beberapa kepala manusia. Dan yang terakhir si Bill yang melihat Georgie ada di sana alias masih hidup. Setelah kejadian itu mereka bertemu dengan Beverly yang melayang. Dan mereka pun bersama-sama menurunkannya karena gak sadar. Dan pun mencoba mencium Beverly. Dan anehnya guys, Beverly tiba-tiba saja sadar. Nah, tak lama setelah itu mereka melihat si kakak yang melihat Georgie adiknya. Tapi karena tahu itu adalah Pennywise yang menyamar sebagai adiknya, Bill kemudian menembaknya dengan senjatanya Mike. Temannya ini satu persatu membacok si badut iblis dan akhirnya si badut kalah dan menghilang masuk ke dalam lubang. Akhir cerita, semua anak yang hilang bergerak melayang turun dan diselamatkan. Tapi adiknya si kakak udah mati guys, ternyata dimakan sama si badut itu. Si kakak nangis kejar lihat badut adiknya. Setelah semua peristiwa itu, si cewek bercerita kalau dia melihat badut itu akan kembali saat mereka dewasa, tepat 27 tahun lagi guys. Mereka membuat perjanjian sumpah darah akan berkumpul lagi menghancurkan badut itu saat makhluk itu kembali hidup. Satu persatu mereka pergi dari sana dan menyisakan Beverly juga Bill. Nah, scene ini kemudian ditutup dengan adegan cipokan yang dilakukan kedua bocil itu. Jadi itulah film yang mengerikan dan bisa membuat orang merinding, yaitu It atau Badut Pennywise. Bagi kalian yang pengen tahu film kedua dari Badut Pennywise, komen bawah ya. Kita akan lanjutkan film keduanya di film It, chapter 2 yang gak kalah menyeramkannya. Terima kasih yang sudah nonton alur cerita film ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Dadah, see you guys.